dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. A few moments later. Halo guys, kami mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan service learning di lembaga pendidikan, dalam hal ini sebagai praktik dan penilaian tugas pada mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan. Kami, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, melaksanakan kegiatan service learning yang berlangsung selama 5 kali pertemuan dimulai pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 5 November tahun 2022 dengan memilih UPT SMP Negeri 1 Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai tempat kami melaksanakan service learning. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa UPT SMP Negeri 1 Tamalatea, jangan di skip ya videonya. Setelah ini kita kenalan sama mereka. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahwal, biasa dipanggil Sahwal, mahasiswa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar dengan NIM 203001204. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yurika Wulansyah, biasa dipanggil Juju. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar dengan NIM 203001207. Hola, perkenalkan nama saya Rahma Amalia, biasa dipanggil Ama, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar dengan NIM 203001211. Halo, annyeong. Perkenalkan nama saya Mutiara Pratiwi, biasa dipanggil Muti atau Tiara, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar dengan NIM 203001221. Ni hao. Perkenalkan, nama saya Gita Amalia Putri, biasa dipanggil Gita, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar dengan NIM 203001223. Konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Modina, biasa dipanggil Dina. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar dengan NIM 203001239. Nah guys, sekarang kita sudah ada di SMP Negeri 1 Tamalatea. Nah, untuk kalian yang ingin mengenal lebih dekat seperti apa itu SMP Negeri 1 Tamalatea, check it out. UPT SMP Negeri 1 Tamalatea, Kabupaten Jeneponto berada di Jalan Lanto Dempasewang, nomor 100, Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. UPT SMP Negeri 1 Tamalatea telah berdiri dari tahun 1905 sampai sekarang. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan kelas 9, dan sekolah ini sudah menggunakan kurikulum merdeka loh. Tetapi kurikulum merdeka ini hanya diterapkan untuk siswa kelas 7. Menurut hasil wawancara kami dengan kepala sekolah, UPT SMP Negeri 1 Tamalatea ini merupakan sekolah tertua yang berada di Kecamatan Tamalatea. UPT SMP Negeri 1 Tamalatea saat ini memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 47 orang yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 10 orang tenaga kependidikan, dan 36 orang tenaga pendidikan. Kemudian memiliki siswa di tahun 2022 ini sebanyak 511 orang yang terdiri dari kelas 7 sebanyak 180 siswa, kelas 8 sebanyak 156 siswa, dan kelas 9 sebanyak 175 siswa. Untuk prasarana terdiri dari ruang kelas sebanyak 18, ada koperasi, lab multimedia, laboratorium, musola, perpustakaan, toilet, dan masih banyak lagi.
Lembaga pendidikan memiliki tugas dalam mengelola keuangan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan, sehingga keuangan pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah. Prinsip pengelolaan keuangan pendidikan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Terdapat 4 macam prinsip pengelolaan keuangan pendidikan, yakni prinsip keadilan, yang kedua yaitu prinsip transparansi, yang ketiga yaitu prinsip efisiensi, dan yang terakhir adalah prinsip akuntabilitas publik. Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting dilakukan untuk mengklasifikasikan kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Adanya pengelolaan keuangan sekolah yang jelas dan sesuai akan sangat berpengaruh terhadap seluruh sistem operasional sekolah maupun pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Penguasaan pengelolaan keuangan sekolah juga sangat penting dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi pada sekolah. Nah, selain dari pengelolaan juga sangat diperlukan pengawasan. PT SMP Negeri 1 Tamalatea melakukan perencanaan kegiatan sekolah dan pengelolaan anggaran keuangan sekolah melalui pemanfaatan aplikasi ARKAS. ARKAS atau Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah merupakan sebuah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi sekolah dalam proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pentatausan serta pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa kita kenal dengan dana BOS. Melalui pemanfaatan ARKAS ini, setiap satuan pendidikan dapat terkoneksi dengan dinas pendidikan yang ada di daerah setempat untuk proses perencanaan kegiatan sekolah, rekapitulasi data, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan, yang pertama adalah prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam sumber dana, jumlah dan juga rincian penggunaan dana sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memudahkan untuk mengetahuinya. Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Prinsip yang ketiga adalah efektivitas, yaitu tujuan dalam lembaga pendidikan dapat sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Yang keempat adalah efisiensi, berkaitan dengan kuantitas kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang telah diisyaratkan. Dalam pengelolaan keuangan terdapat beberapa asas-asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan. Nah, asas-asas ini penting untuk diterapkan di sekolah, di mana asas tersebut yang pertama, asas plafon. Artinya bahwa anggaran belanja boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditetapkan. Yang kedua, asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Artinya setiap pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran keuangan. Dari banyaknya masalah-masalah tersebut, maka dilakukannya evaluasi diri sekolah atau EDS. Nah, seperti apa sih evaluasi diri sekolah itu? Evaluasi diri sekolah merupakan suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemangku kepentingan sekolah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Melalui kegiatan evaluasi diri sekolah, pihak sekolah dapat mengetahui aspek-aspek yang diperlukan serta kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah dapat diidentifikasi. Hasil kegiatan evaluasi diri sekolah maka dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan sekolah yang dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Adapun manfaat dari evaluasi diri sekolah yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dimiliki sekolah. Kemudian ketiga, mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada. Keempat, mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu. Kelima, untuk mengidentifikasi kegiatan prioritas bagi peningkatan kinerja sekolah. Dan terakhir, sebagai bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan sekolah.
Kegiatan service learning yang dilakukan berupa observasi sekolah, wawancara bersama narasumber diantaranya Bapak Abdul Rajab SPD MM selaku Kepala Sekolah, Ibu Nur Aini SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah, Ibu Isni Nur Afni SPD MPD selaku Bendahara, dan Ibu Siti Nuraita SE sebagai perwakilan Dewan Guru. Wawancara yang dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan materi pada mata kuliah manajemen keuangan seperti bagaimana perencanaan keuangan sekolah, bagaimana pengelolaan keuangan sekolah, siapa yang terlibat dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, maka kami dapat mengetahui bahwa dalam penyusunan perencanaan keuangan melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan beberapa perwakilan dari Dewan Guru. Dengan sumber dana yang digunakan sekolah berasal dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. 2 hours later. Dengan adanya kegiatan service learning ini dapat memberikan manfaat kepada kami terutama dalam hal mengimplementasikan apa yang telah kami pelajari dengan praktik langsung di sekolah. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada UPT SMP Negeri 1 Tamalatea atas kesempatan yang diberikan serta pengalaman yang berkesan sebagai proses kami untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan dan untuk masa depan yang lebih baik. Untuk yang sedang menonton video ini, jangan di skip ya. Selamat mengenang masa sekolah. Pelajaran hari ini telah selesai, sampai jumpa besok pagi. Belajar bareng. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with new learning series. Prepare and learn and have a nice day. Terima kasih atas cerita dan pengalaman bersama teman-teman, peserta didik, dan guru-guru di sekolah yang akan kami kenang dan jadikan pelajaran berharga. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk kita semua. Semangat, ada supporter. Panggil Tiara atau Budi masih Dan biasa dipanggil Tita. Rahma Amalia, Mas. Biasa dipanggil. Penonton guys. Biasa dipanggil Dina dari Keuangan hingga dalam masa. Dan yang terakhir, terdapat 4 macam prinsip pengelolaan. Bikin aku kesal. evaluasi diri sekolah, yaitu mengingat dan melakukan penyelesaian program-program yang ada di sekolah. I believe I can fly. asas-asas penyusunan anggaran belanja pengeluaran Dapat terkoneksi dengan Dinas Pendidikan.
down low car. High as a cat, never sober. Shoot Python, hit him with a cobra. Fill up. 변해가는 계절들을 맞아줄 거라. 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해. Good morning. I just wanted to say that It's